Hai halo Sobat Netchess semua. Pada video kali ini saya akan membahas pertandingan catur keren yang dimainkan oleh salah satu pecatur terbaik dunia, Akiba Rubinstein. Permainan Rubinstein terkenal dengan taktik yang tajam dan sangat brutal, meskipun dia tidak pernah mendapatkan gelar juara dunia. Baiklah teman-teman, kita langsung ke permainannya. Di sini Rubinstein bermain sebagai putih dan lawan mainnya adalah Karel Hromadka sebagai hitam. Pertandingannya sendiri berlangsung di Ostrava, Republik Ceko tahun 1923. Rubinstein mengawali dengan E4, dibalas E5, lalu F4. Di sini Rubinstein memainkan King's Gambit, lalu direspon Hromadka menolak gambit. Gajah meluncur ke C5 menghalau jalur rokade pendek. Karena biasanya putih akan rokade pendek jika memainkan King's Gambit. Lanjut, putih kuda F3 menyerang pion. Hitam mendorong D6 melindungi pion sekaligus membuka jalur keluar bagi gajah. Rubinstein lanjut mengembangkan perwira. Kuda naik ke C3 dan pada langkah ini Hromadka masih tidak tertarik memukul pion F4 karena dia tetap mempertahankan struktur pion pusat. Lanjut, hitam membawa kuda ke F6. Dijawab, gajah terang meluncur ke C4, hitam kuda C6, lalu putih membuka jalan keluar bagi gajah dengan mendorong pion D3 sekaligus memperkuat konfigurasi pion pusat. Gajah hitam meluncur menyerang kuda serta menteri di belakangnya. Direspon, pion mengusir gajah. Gajah lalu kali kuda, dibalas menteri kali gajah. Hitam lalu melompatkan kuda menyerang menteri dan mengancam penggarpuan di C2. Dijawab, menteri bergeser ke G3. Di sini, Hromadka belum tertarik melakukan penggarpuan kepada raja dan benteng, tapi menteri dibawa ke E7 mengosongkan jalur rokade panjang. Rubinstein tidak mengamankan peta ke C2, tapi terlebih dahulu pion kali pion menyerang kuda. Pion balas makan pion. Dilanjut, raja bergeser ke D1 melindungi pion C2 dari ancaman penggarpuan kuda. Dan di sini pun raja tentu mengorbankan kesempatan untuk rokade. Hitam lalu pion maju ke C6. Dijawab pion A4, tentu untuk mencegah jika pion maju menyerang gajah dan menghancurkan pertahanan sayap menteri putih. Hitam lalu menggeser benteng ke G8 bertujuan untuk melindungi pion sekalian membayangi posisi menteri putih. Dan tentu dengan pergerakan benteng ini kemungkinan besar hitam akan rokade panjang. Lalu benteng putih ikut digeser ke F1 menyerang kuda. Dijawab, pion A6 mencegah gajah untuk naik, menyerang serta mengepin kuda. Kuda putih lalu ke E2 menawarkan pertukaran. Hitam cuek dan lanjut rokade panjang. Lalu Rubinstein terlebih dahulu mengeliminasi kuda, dibalas gajah makan kuda. Rubinstein lanjut menyerang gajah. Gajah menghindar, pion kembali menyerang, gajah terpaksa ke C7, lalu gajah gelap putih dibawa naik ke E3 membidik pion A7. Raja terpaksa melindungi, dan raja putih naik ke C2 menghindari pining benteng yang jika dibiarkan, kuda akan leluasa mengambil pion E4 dan pion terpaku tidak dapat membalas. Sementara itu, kuda juga sekalian mengambil tempo menyerang menteri. Lalu di sini, hitam lanjut menggeser raja ke A8. Putih lantas membawa naik benteng ke F3, dibalas kuda ke D5 mengorbankan diri. Pengorbanan diri ini dilakukan dengan tempo menyerang gajah gelap dan pada langkah berikutnya dapat melakukan penggarpuan terhadap raja dan gajah terang. Kita lihat, jika pion tertarik memukul kuda, maka putih akan kena double attack setelah pion maju ke A4. Maka dari itu, putih memilih menyelamatkan gajah ke G1, lalu dibalas kuda melompat ke F4. Gerakan ini tentu untuk mengambil tempo penggarpuan terhadap menteri dan gajah gelap di E2. Rubinstein lalu menggagalkan ancaman dan balik menyerang dengan menteri ke F2, mengancam skakmat satu langkah dengan makan pion di A7. Hromadka tahu, lalu gajah ditarik ke B8 menggagalkan ancaman. Pion lanjut mengancam kuda, dibalas kuda kali pion menyerang menteri dan gajah. Di sini Rubinstein tidak menyelamatkan menteri,
Tapi benteng makan pion F7 berbalik menyerang menteri. Menteri hitam menghindar, dijawab langkah mengejutkan. Menteri putih juga menghindari kuda, tapi sambil menawarkan diri meluncur ke B6 dan tentu dengan tempo skakmat makan pion B7. Sungguh langkah yang brilian ya teman-teman. Lalu apa yang terjadi jika pengorbanan menteri diterima? Kita lihat, jika pion makan menteri, maka ada jawaban pion kali pion discover skak. Di sini raja terkurung dan terpaksa gajah menutup skak. Benteng lalu kali gajah dan langkah paksa raja bergeser ke B8. Benteng lanjut pukul pion kembali skak. Langkah paksa lagi raja bergeser ke C8. Putih akan melanjutkan gajah menyerang menteri. Jika di sini menteri kali gajah, maka gajah terang akan meluncur ke A6 mengancam open skak. Lalu menteri ambil tempo skak ke F2, raja bergeser ke B3, dan di sini kita lihat bahwa ancaman skakmat satu langkah sudah di depan mata dengan benteng dibawa ke A8. Maka dari itu, satu-satunya cara memperpanjang permainan adalah menteri dikorbankan dengan tempo skak ke F7. Lanjut benteng kali menteri open skak, raja terpaksa mengungsi ke B8, benteng kembali ke B7 skak, raja ke C8, diakhiri benteng A8 skakmat. Mengingat ancaman-ancaman tersebut, Hromadka tidak berani mengambil menteri gratis yang disodorkan dan memilih melindungi pion B7 dari ancaman skakmat dengan benteng ke D7 sekalian mengajak pertukaran. Di sini Rubinstein tidak mengambil benteng, tapi gajah diselamatkan dari tekanan kuda dengan berbalik mengancam menteri. Pada langkah ini, dua perwira mayor hitam sedang dalam tekanan. Jika menteri menghindari gajah dengan bergeser ke C7 sekalian mengajak pertukaran menteri, akan dijawab menteri kali menteri, benteng membalas, lalu benteng kali benteng, gajah kali benteng, lalu putih mengambil benteng dengan gajah. Pada posisi ini, putih unggul satu benteng serta mempunyai sepasang gajah yang tentu akan dengan mudah memenangkan permainan. Atau jika menteri ingin diselamatkan, satu-satunya petak aman adalah meluncur ke G6. Namun tentu benteng akan kali benteng kembali mengancam skakmat satu langkah dengan menteri makan pion B7. Pion terpaksa kali menteri dan akan dijawab pion kali pion discover skak. Setelah gajah dipaksa menutup, akan terjadi pola skakmat seperti tadi ya. Oleh karena itu, pada langkah aslinya, Hromadka terpaksa mengorbankan menteri dengan benteng memukul benteng. Setelah gajah kali menteri, benteng meluncur ke F2 skak. Menteri lalu kali benteng mengorbankan kualitas, karena pada posisi sekarang akan sulit untuk mendapatkan skakmat seperti tadi jika benteng sudah hilang dari baris ke-7. Oleh karenanya, menteri lebih baik ditukar dengan benteng daripada hanya dengan pion. Setelah menteri kali benteng, hitam membalas kuda kali menteri. Di sini gajah terang juga ada kesempatan mengambil benteng, namun Rubinstein memilih melanjutkan dengan gajah gelap diselamatkan ke C5 menyerang kuda. Sepertinya di sini Rubinstein ingin tetap memiliki sepasang gajah, karena dalam permainan terbuka sepasang gajah sangatlah kuat. Jadi Rubinstein tidak menukar gajah dengan benteng. Namun setelah langkah ini juga Hromadka menyerah teman-teman. Hromadka menyerah karena jika dilanjutkan, misalnya dia menyelamatkan benteng, maka gajah akan kali kuda, dan pada posisi seperti ini, unggul sepasang gajah akan membuat Rubinstein memenangkan permainan dengan sangat mudah. Baiklah teman-teman semua, jadi seperti itu ending dari permainan menarik yang dimainkan Akiba Rubinstein pada pertandingan kali ini. Sebuah permainan menarik dengan taktik kombinasi yang sangat cerdas dengan pengorbanan menteri yang di luar nalar. Semoga menjadi inspirasi kita dalam meningkatkan skill bermain catur. Sampai jumpa di ulasan pertandingan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe channel Netchess ini ya teman-teman.